Halo, kami dari kelompok 4 Hukum Regional Seksi B yang terdiri dari Adelia Dasuki, Jessica Yemima, Andrea Anastasia, Litwina Kanaya, Priscilia Angelica, Elisha Michelle, dan juga Sonia Beatrice ingin mempresentasikan apa aja sih fungsi-fungsi ASEAN. Sebelum kita bahas ASEAN dan angin siklon Myanmar, sebenarnya ada yang tahu nggak sih ASEAN itu apa? Jadi singkatnya, ASEAN adalah organisasi himpunan antar bangsa di wilayah Asia Tenggara. Tentu tujuannya adalah untuk mempermudah negara-negara di Asia Tenggara dalam berbagai aspek. Bisa dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau udah tahu tentang apa itu ASEAN, kira-kira tujuan ASEAN itu apa ya? Tujuan ASEAN itu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, serta menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Dari penjelasan sebelumnya, salah satu tujuan dari ASEAN adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Nah, untuk contoh nyata dari tujuan ini adalah bantuan yang diberikan oleh ASEAN kepada Myanmar pada bencana angin siklon yang terjadi pada tahun 2008 lalu yang menimpa sekitar 800.000 jiwa masyarakat Myanmar. Karena bencana angin siklon saat itu dinilai sangat merugikan dan kondisi politik negara Myanmar saat itu pun tidak stabil, sehingga banyak negara lain yang ingin membantu. Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi regional melihat bahwa kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi Myanmar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa bantuan. Fungsi dari sebuah organisasi regional adalah untuk meningkatkan hubungan perekonomian antar negara, menjaga keamanan antar negara, dan memperkuat komunitas yang terkandung dalam organisasi kawasan. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya permasalahan yang melengkapi situasi dan kondisi kawasan, tujuan dan program organisasi regional berkembang terhadap fokus-fokus lainnya, seperti fokus sosial, lingkungan, budaya, serta pemecahan masalah dari external threat atau ancaman eksternal yang tidak terduga. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun dapat dicegah dan dipersiapkan dalam menghadapi fenomena tersebut. Dalam kasus ini, bencana alam yang dialami Myanmar memang tidak dapat dihindari, tetapi akibat dari bencana alam ini tetap dapat dicegah serta dipersiapkan untuk dapat ditanggulangi. Pemerintah Myanmar yang lebih berfokus terhadap persoalan politik domestik dibanding penanganan dampak siklon Nargis membuat korban terus bertambah seiring waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan penanganan atas dampak bencana dalam ranah domestik. Ditambah lagi, Myanmar pada saat itu hanya membuka akses terhadap Tiongkok sebagai mitranya dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi kebutuhan korban pun belum cukup tertampung oleh bantuan dari Tiongkok. Maka dari itu, ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara memberikan bantuan kepada Myanmar setelah
Myanmar memilih opsi kedua pada pertemuan khusus di Singapura yang difasilitasi oleh ASEAN. Hal ini juga menjadi peluang ASEAN untuk berperan aktif dalam menguatkan integrasi atas negara-negara anggotanya dengan bantuan entitas internasional yang berfokus kepada donor kemanusiaan internasional yang diwakili oleh PBB sebagai mediatornya. Pada awalnya, Myanmar khawatir terhadap kedaulatan negaranya, sehingga bantuan-bantuan dari ASEAN ditolak dan Myanmar melakukan tindakan blokade. Namun, ASEAN tetap berupaya menjadi jembatan untuk membuat Myanmar mengurungkan niatnya dalam melakukan penolakan tersebut. Oleh karena itu, ASEAN melakukan pertemuan khusus di Singapura. ASEAN menawarkan 3 opsi. Opsi yang pertama, Myanmar melakukan mekanisme penanganan bencana melalui mekanisme yang difasilitasi oleh PBB. Opsi yang kedua, Myanmar melakukan mekanisme penanganan bencana yang difasilitasi oleh ASEAN dengan menjunjung prinsip kemanusiaan dan norma ASEAN atau ASEAN-led mechanism. Opsi yang ketiga, Myanmar melakukan mekanisme responsibility to protect yang adalah inisiasi dari PBB akibat banyaknya jumlah korban yang terus bertambah dan ditelantarkan oleh pihak Myanmar sendiri. Pertemuan tersebut membuahkan hasil, yaitu Myanmar memilih opsi kedua. Oleh karena itu, Myanmar pada akhirnya setuju agar ASEAN memfasilitasi penanganan bencana angin siklon yang dialami Myanmar sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan norma ASEAN. Nah, karena ASEAN merupakan organisasi regional yang dimana mencakup Myanmar dalam keanggotaannya, maka tentu ASEAN harus memberikan upaya lebih dalam penanganan, pemulihan, dan pengevaluasian dampak bencana siklon Nargis di Myanmar, serta berupaya dalam perencanaan kolektif atas penanganan bencana secara regional. Nah, ASEAN juga berupaya dalam menjembatani Myanmar dengan entitas pendonor dan organisasi kemanusiaan internasional. Terlihat dari pelibatan peran otoritas lokal Myanmar yang berperan untuk memperlancar distribusi bantuan kemanusiaan dan juga pelaksanaan program-program kerja yang disalurkan kepada titik-titik kota yang terkena dampak bencana angin siklon Nargis tersebut. Nah, ASEAN juga berperan sebagai penghubung antara negara anggota yang membantu Myanmar sebagai pengevaluasi dan sebagai fasilitator, yang dimana maksud dari sebagai fasilitator adalah melibatkan otoritas lokal Myanmar, melibatkan organisasi internasional untuk menangani dampak siklon Nargis, serta memfasilitator program-program yang telah dilaksanakan di bawah naungan Tripartite Core Group atau TCG. Nah, salah satu organisasi yang dibentuk oleh ASEAN untuk membantu Myanmar dalam menghadapi bencana angin siklon tersebut adalah Tripartite Core Group atau TCG yang berguna untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan tentang dampak siklon Nargis kepada Myanmar dengan organisasi internasional yang diwakili oleh PBB. Dan ASEAN di sini berfungsi sebagai fasilitatornya. Nah, TCG ini juga memiliki beberapa program kerja, yaitu untuk melakukan pemulihan dampak bencana, disebut dengan PONJA, lalu untuk memberikan penanggulangan terhadap dampak bencana, yang disebut dengan PONREP, dan juga untuk melakukan upaya penanganan dan pemulihan yang dilaksanakan oleh ASEAN, seperti melakukan Recovery Forum, Recovery Coordination Center, dan juga Recovery Hubs. Nah, selain itu, ASEAN juga melakukan program sukarelawan yang berfungsi untuk membantu para korban bencana yang selamat. Nah, program ini ingin mewujudkan pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menanggulangi bencana. Program ini juga ingin meningkatkan keikutsertaan ASEAN untuk membantu membangun masyarakat. Tentu tidak sama sekali. Walaupun ASEAN menganut prinsip non-intervensi, namun apabila negara bersangkutan berkenan untuk dibantu, maka bantuan yang dilakukan oleh ASEAN tidak melanggar prinsip non-intervensi. Dengan persetujuan Myanmar dan keikutsertaan Myanmar dalam program yang dibuat, menandakan tidak ada intervensi dari ASEAN terhadap Myanmar. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang ASEAN kan? Oleh karena itu, kita harus bangga kalau negara kita Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN.